C mempengaruhi E secara langsung. Seperti itu, guys, ya. Jadi nggak ada yang langsung, misalnya dari A ke E. A ke D dulu, baru dia setelah ke D, baru ke E. Ya. Dari C nggak bisa langsung ke misalnya B, ya. C ke, tapi dia C ini, misalnya C nggak bisa langsung ke A, ya. Tapi dia harus C ke E, ya. Lalu A ke E. Dari A ke C. Seperti itu. Nah, ini secara saya mau ngasih overview-nya aja ya. Nah, ini simple Bayes networks. Misalnya ada 3 variabel ya, misalnya X, Y, sama Z. Ya. Nah, ini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh X sama Y ini, ya. Pengaruh X sama Y, ya. Jadi X, dari X ke Z, Y ke Z. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh keduanya. Ya, si Z ini kan dipengaruhi oleh X sama Y. Nah, apa kegunaan dari BBN, Bayes Networks? Ya, Bayes Network ini kegunaannya untuk memprediksi, ya, memprediksi, menguji atau mendiagnostik, dan kemudian untuk pembelajaran ya. Nah, Bayes Networks, dalam Bayes Networks ini dia memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah node. Node ini dia menggambarkan variabel yang dianalisis. Jadi ada node, ya, kayak tadi ini. Nah, ini ada node. Ya, ada node X, ya, dia kemudian mempengaruhi Z. Node X dia mempengaruhi Z. Ya, jadi dia ada node, ya, terdiri dari yang pertama itu node. Node ini variabel yang dianalisis, ya. Yang kedua link yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar node. Hubungan sebab akibat ya ini karena dia ada skalar, ya, dia ada arahnya. Nah, berarti X ini mempengaruhi Z. Bukan X dipengaruhi Z, ya, karena tanda panahnya ini kan ke Z, ya. Berarti X mempengaruhi Z. Y panahnya kan ke Z, ya kan? Berarti Y mempengaruhi Z. Nah, kayak gini. A panahnya kan ke arah C, berarti A mempengaruhi C. Nah, lalu A panahnya kan ke B, berarti A mempengaruhi B. Itu ya. Nah, penyebabnya berarti yang mana? A. Mengakibatkan yang mana? B, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga itu peluang, ya. Nah, peluang untuk tiap node dan kaitannya kondisi node yang lain. Peluang ini digambarkan melalui CPT atau Conditional Probability Table. Jadi kita akan bagian yang mungkin, ya, kalau saya pikir cukup menantang itu adalah dalam membuatkan CPT-nya, tabel CPT-nya. Nah, karena kita akan dari sekian peluang, ya, alternatif itu kita akan menghitung berapa kemungkinan, ya, peluangnya. Nah, kemudian yang komponen pertama dan kedua secara bersama-sama membentuk diagram Bayes networks. Komponen 3 ini melengkapi fungsi Bayes networks. Jadi node sama link ini dia bersama-sama akan membentuk diagram. Diagram tuh yang mana sih, Bu? Ini ya, guys. Ya, graph Bayes networks. Nah, sedangkan CPT ini, ya, ini adalah melengkapi fungsi dari Bayes networks. Nah, kemudian
prinsip dasar dari bias networks menurut Chain 2001 bahwa yang pertama, prinsip dasarnya, yang pertama kita harus memastikan semua ide ini atau ide tuh maksudnya tergantung kajian konteks penelitiannya ya. Nah, ini bisa ditangkap melalui networks. Jadi ini kan sebenarnya kayak kalau di engineering mungkin jaringan ya kan. Tapi kita juga bisa menggunakan ini misalnya kaitannya dalam policy atau kebijakan ya. Kalau misalnya IKN, proyek IKN ini tidak berhasil, tidak sesuai dengan target, ya kan? Bulan depannya udah Agustus, ya kan? Target kita kan kemarin Agustus kita presiden upacara di ibu kota negara yang baru kan? Nah, maka apa yang akan terjadi? Skenarionya seperti apa? Kalau nggak sesuai dengan rencana, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu konsep networks jaringan itu biasanya kalau di bidang ekonomi itu untuk policy atau kebijakan, merekomendasikan suatu kebijakan, ya kan? Kalau misalnya transisi energi ini nggak berhasil ya di tahun 2025. Sekarang udah 2024 kan? Jokowi kan targetnya 2025, ya kan? 2025 udah menghitung bulan doang nih. Maka apa yang akan terjadi? Ya kan? Insentif apa yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya bisa mengejar sesuai target? Apa yang akan dilakukan pemerintah? Apakah insentif, diberikan insentif, ya kan? Apakah pemakaian BBM ini harus dibatasi, gitu kan? Nah, jadi yang pertama struktur network ini adalah menggambarkan dari setiap masalah, ya. Nah, networks itu dia harus terhubung satu sama lain. Yang kedua itu adalah penamaan node. Penamaan node. Yang kemudian yang ketiga penamaan kondisi atau state dari node. Nah, ketiga komponen ini sama pentingnya dalam menangkap esensi dari bias networks. Nah, tahapan pertama ini kita mulai dari logika sederhana dan dilengkapi secara lebih kompleks pada tahap selanjutnya. Jadi, kita akan membuat kayak semacam kerangka kerja ya, semacam kerangka kerja. Misalnya ya kan, apakah betul bahwa variabel yang mempengaruhi terhadap perubahan iklim ya kan, itu salah satunya adalah curah hujan. Ya, semua harus bisa, semua kita konfirmasi ya kan. Secara logika ya iya ya, perubahan iklim itu salah satunya dipengaruhi oleh misalnya konsumsi energi ya, lalu misalnya uh, emisi karbon misalnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus mulai membuatkan logika sederhananya tergantung dari konteks kajian apa yang mau kita lakukan. Nah, kita mulai dari kerangka yang general atau umum, kemudian kita detailkan. Jadi, misalnya ya, ilustrasi dari general ke detail. Nah, ini misalnya Sager can yield, Kane ya, yield. Nah, ini kita bikin menjadi 3 kemungkinan parameternya. Bagus, sedang, buruk. Nah, nah sugar itu kan gula ya. Kemudian ini farmer konsensus ya, kesepakatan para petani ya dalam menggunakan tanaman
mungkin kebu ya, kebu dengan lahan yang tersedia. Nah, ini masih general nih kan. Bagaimana kesepakatan petani? Mungkin petani yang lain itu mungkin nggak pengennya bukan gula ya, tetapi mungkin bukan tebu ya, misalnya gandum ya, misalnya beras ya kan. Nah, bagaimana kesepakatan petani? Nah, maka kita bikin detailkan dari yang ilustrasi umum ini ya, kita detailkan. Nah, namanya tanaman itu kan pasti parameternya ya, dia pasti butuh air, ketersediaan air, lalu juga mungkin kaitannya dengan stok ya kan, bagaimana mengelola atau manajemen supply ya, kalau nggak ada supply-nya nggak bisa kita produksi gitu kan. Nah, jadi kita bikin detailnya dulu. Ya kan nggak langsung farmer konsensus menjadi berpengaruh terhadap sugar cane yield, ya kan? Pasti kan farmer konsensus ini yang mempengaruhi apa dulu nih? Mungkin supply management, ya. Kemudian supply management ini mungkin termasuk pada bagaimana menentukan jumlah ketersediaan air. Nah, ini ilustrasi general ya ke detail. Nah, kemudian struktur umum network-nya ya, misalnya kita bikin nih supply struktur umum network-nya menurut Kane tahun 2001. Yang pertama itu adalah controlling factors. Ya, faktor pengendalinya apa? Faktor yang mengendalikan dari misalnya saya ingin mengetahui bagaimana keberlanjutan dari pengembangan EBT di skala bisnis gimana, di skala komersil gimana, di skala rumah tangga kayak gimana. Nah, saya harus menentukan variabel kontrolnya apa aja yang menjadi faktor keberlanjutan dari renewable energy di skala komersil dan di skala rumah tangga menurut dugaan saya berdasarkan hasil literatur, temuan orang dan lain sebagainya ya. Variabel kontrolnya apa tuh? Ya, kita harus mencari tahu dulu variabel kontrolnya. Jadi kita nentuin dulu yang pertama variabel implementingnya apa. Yang kedua variabel intervensinya apa aja. Kan? Variabel intervensinya. Jadi mungkin supaya bisa sustain, mungkin kalau yang di skala komersil, mungkin harus ada investasi mungkin. Investasi dari pemerintah melalui misalnya baik itu di investasi di pemerintah pusat maupun daerah mungkin ya. Misalnya dari dana alokasi DAK kan ada tuh yang untuk alokasi untuk pengembangan energi ya, DAK, dana alokasi khusus ya. Misalnya intervensi nih, variabel intervensinya apa aja. Nah, kemudian yang ketiga, variabel intermediate-nya apa aja. Jadi kalau dia bisa sustain, ya mungkin apakah mungkin misalnya kebijakan regulasi pemerintah ya, perda ya kayak gitu. Mungkin itu yang variabel intermediate-nya ya, dalam konteks misalnya ya kajian sustainability di renewable energy di skala rumah tangga, mungkin bukan intervensinya, mungkin bukan investasi ya, tetapi mungkin kalau di skala rumah tangga tuh mungkin kayak berapa biaya
ya yang berhasil dihemat ya dari penggunaan pemanfaatan energi renewable. Ya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita menentukan dari 3 variabel kontrol ini, ya, 3 variabel kontrol ini, kemudian kita juga intermediate, kita menentukan tujuannya. Ya. Nah, jadi tujuannya bagaimana ide additional impact-nya. Nah, ini struktur umum network-nya nih seperti ini. Jadi ada variabel kontrol, variabel implementing, variabel intervensi, variabel intermediate, lalu tujuan dari bias networks yang kita modelkan ini apa misalnya. Kalau saya kan mungkin kalau kajiannya kaitannya dengan mencari model keberlanjutan dari pemanfaatan renewable energy di bagaimana di skala komersil, bagaimana di skala rumah tangga, ya, saya seperti itu. Nah, melalui kebijakan apa yang bisa diintervensi gitu kan? Nah, kemudian ini adalah detail dari kerangka networks ya, ini penjelasannya. Ya, intermediate ini adalah faktor yang menghubungkan antara tujuan dan intervensi. Itu namanya intermediate faktor atau variabel intermediate. Jadi variabel yang menghubungkan antara tujuan atau objektif kita dan intervensi. Ya. Nah, objektif itu apa? Objektif itu adalah faktor yang ingin dicapai dari kajian kita. Ya, tergantung ya, kalau konteksnya apakah improve, meningkatkan, atau prevent, mencegah. Ya. Mencegah stunting, ya kan? Ya, itu kan mencegah stunting atau mengurangi kemiskinan, ya, mencegah kemiskinan. Nah, kan objektifnya beda ya, kayak misalnya meningkatkan kan berarti kan hubungannya positif ya kan, tapi kalau prevent itu kan dia atau mencegah atau mengurangi kan ya dia berarti kan hubungannya negatif ya. Nah, kemudian ini contohnya nih ya, tujuan ya, contohnya ya tadi pendapatan. Pendapatan itu kan kalau pendapatan kan improve ya, productivity. Productivity juga improve, sustainability itu juga improve. Nah, kalau prevent apa? Misalnya stunting ya kan, kekurangan gizi, poverty ya kan, kemiskinan, inflation, inflasi ya kan, misalnya apa? Vulnerability ya, kerentanan itu kan prevent juga. Tuh ya, yang satu prevent, yang satu improve. Nah, lalu intervensi ya, tadi variabel intervensi itu yang sesuatu yang ingin kita implementasikan untuk mencapai tujuan. Apa yang ingin kita opsi pengelolaan ya, opsinya pengelolaan. Apakah misalnya intervensi subsidi pajak ya, meningkatkan anggarannya dinaikkan nih sama pemerintah ya, kira-kira berpengaruh nggak terhadap tujuan itu. Lalu intermediate faktor, intermediate ini dia menghubungkan antara tujuan dan intervensi. Misalnya produksi. Nah, tujuannya produksi. Nah, produksi apa? Intermediate faktornya produksi. Produksi ini dia menghubungkan antara variabel tujuannya ya. Tujuannya misalnya peningkatan income ya dan intervensinya. Misalnya apa? Capacity building. Peningkatan kapasitas ya, itu misalnya intervensi, dikasih pelatihan apa segala macam kayak gitu. Nah, kemudian controlling faktor.
Ya, variabel controlling ini adalah variabel yang tidak bisa diubah. Yang kalau misalnya ada intervensi, jadi kalau meskipun ada subsidi pajak gitu ya, dia nggak berubah ya pada skala yang kita kaji, namun mengendalikan sistem dalam satu dan lain. Misalnya apa? Misalnya penduduk, ya kan penduduk mau kita tingkatkan nilai pajaknya ya, jumlah penduduk kan emang nggak bakal naik atau turun kan. Misalnya pada konteks penelitian perubahan iklim ya, vulnerability. Kalau apa curah hujan ya, curah hujannya naik atau turun, kan dia kan nggak akan berpengaruh terhadap misalnya apa ya, terhadap misalnya kerentanan ya, vulnerability. Jadi dia nggak bisa kita ubah kan, curah hujan kan given ya, ya bukan kita nggak bisa ngontrol. Kita nggak bisa ngontrol curah hujan ya, apakah ada alat yang bisa mengendalikan kalau misalnya curah hujan yang berlebihan maka hujan akan berhenti gitu kan, nggak ada ya, itu kan given ya. Tuhan, terserah Tuhan mau ngasih. Lalu juga misalnya kebijakan-kebijakan makro dan lain sebagainya. Nah, additional impact apa? Additional impact itu adalah faktor yang berubah sebagai akibat intervensi dan tidak mempengaruhi lainnya di dalam sistem. Itu. Nah, variabel implementation itu apa? Yaitu variabel yang secara langsung mempengaruhi apakah intervensi itu berhasil dalam jangka pendek atau di jangka panjang. Nah, ini adalah variabel implementation. Contohnya apa? Contohnya adalah ketersediaan dana, ya, dana anggaran, dana program, dana proyek gitu ya. Lalu ketersediaan lahan, lahannya ada berapa banyak, berapa hektar, bagaimana dukungan dari masyarakat, penerimaan masyarakat, partisipasi masyarakat, kayak gitu guys. Nah, ini variabel implementation nih. Nah, lalu di sini ilustrasi pengukuran variabel. Nah, dalam ilustrasi pengukuran variabel, tahap awal variabel ini diukur secara kualitatif. Jadi apa maksudnya? Ya rendah, sedang, tinggi. Ya, ini kan kualitatif ya kan. Biasanya pendapatan kita bagi klasifikasi menjadi kualitatif ya ukurannya. Rendah, sedang, tinggi. Nah, kita cari di literatur yang dimaksud dengan literatur yang bisa dipercaya ya, misalnya dari berdasarkan data dari BMKG yang apa ini pendapatan ya. Pendapatan misalnya berdasarkan hitungan dari BPS. Yang dimaksud pendapatan rendah itu misalnya berapa persen? Yang dikatakan rendah, sedang, tinggi. Nah, kemudian dukungan regulasi. Nah, dukungan regulasi ini pengukurannya juga kita bikin kualitatif, iya atau tidak. Ya. Nah, ini iya atau tidak kita bikin kuantitatif. Iyanya ada berapa, tidaknya itu berapa nilainya gitu. Nah, lalu skala usaha. Ya, misalnya, nah ini variabel tuh bebas ya guys, tergantung konteks kajian penelitian yang Anda lakukan. Jadi variabelnya bebas. Yang penting variabel itu terdiri dari ini tadi. Variabel intervensi, variabel intermediate, controlling factor, implementation, dan additional impact. Nah, skala usaha. Skala usaha itu kita cari ya berdasarkan literatur. Ya. Menurut si Anu, skala usaha itu ya menurut Dinas
Kementerian Koperasi UKM ya, Dinas Perdagangan atau apa. Skala usaha yang dikatakan skala usaha klasifikasinya itu 0 sampai 5 juta rupiah. Itu ada berapa banyak? Dan seterusnya. Ya, jadi ini dalam ukuran kualitatifnya ini kita harus mengkonfirmasi dari dinas atau data yang relevan ya dengan penelitian kita. Nah, lalu keterampilan kuncinya ya di dalam Bayes networks ini, yang pertama kita memilih variabel yang mewakili ide kita. Nah, yang kedua kita menentukan kondisi atau state yang mewakili masalah yang dikaji. Dan menyederhanakan struktur jaringan. Supaya apa? Supaya tabel CVT-nya nggak kebanyakan, ya kan? Pakai teori peluang ini. Kalau misalnya ada 3 alternatif ya di dalam struktur jaringan itu, berarti kan kemungkinan kita bikin ada 12 kemungkinan yang akan terjadi ya, dari 3 alternatif tadi itu. Nah, kemudian pertimbangan aspek waktu. Nah, jadi jangan banyak-banyak ya dalam struktur jaringannya itu ya, ntar mumet sendiri waktu bikin nyusun tabel CPT-nya. Nah, variabel ini dapat berbentuk, apa itu variabel? Variabel itu bisa berupa secara fisik ya, misalnya jumlah luas lahan ya, kemudian ekonomi, sosial, kelembagaan. Ya, jadi variabelnya bisa berupa fisik, ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Yang kedua, variabel tangible, ya, seperti lahan atau intangible, seperti konsensus stakeholder, kesepakatan stakeholder, ya. Jadi kan nanti kita bikin kesepakatan. Kita tanya sama stakeholder kunci. Nah, itu intangible, ada variabel intangible dan tangible. Nah, kita bisa mewakili kuantitas seperti luas lahan, volume air, ya, jumlah penduduk, ya, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga mewakili karakteristik dari variabel yang kita pilih. Misalnya kualitas air, aliran air, ya, bisa mewakili pergerakan dari variabel yang kita pilih. Bisa juga mewakili action atau tindakan, misalnya apa? Irigasi, pemerintah, misalnya masalahnya itu solusinya ketika musim kemarau gitu ya, produksinya sehingga menyebabkan produksi padi itu turun, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah dengan pembangunan irigasi, ya. Misalnya karena jalanannya itu rusak, ya, pengiriman jeruk ya dari kampung jeruk Medan ya ke kampung ke sana membutuhkan waktu yang panjang. Maka action atau tindakannya itu misalnya bagaimana kalau dibikin pembangunan jalan, ya, jarak tempuh dari Yogyakarta ke Solo itu memakan waktu yang sangat panjang misalnya, ya, sehingga menyebabkan ya pengiriman barang itu terhambat, misalnya dari Jogja mau ngirim barang ke Semarang lewat Solo, ya Solo nggak ada jalan tol, akhirnya apa actionnya yaitu misalnya membangun jalan dan lain sebagainya. Nah, itu variabel. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih dalam tentang Bayes networks, apa itu state? Dan kita juga di Bayes networks harus bisa memilih kondisi seperti apa yang kita inginkan.
Untuk setiap variabel, setiap kondisi bisa digambarkan misalnya pada kondisi saat ini ya, atau current ya, existing, kondisi saat ini, existing. Dan bisa juga variabel yang kita punya ini digambarkan berdasarkan kondisi yang dinamis, yang bisa berubah, sehingga kita membutuhkan intervensi dari kebijakan. Yang terakhir yaitu intermediate state. Ilustrasinya itu produksi ya, seperti pertanian ya, dan lain sebagainya. Mungkin saat ini kondisinya itu tidak bagus ya. Musim kemarau panjang, beberapa daerah itu dia curah hujan yang tinggi gitu ya. Nah, sehingga intervensi produksinya ini diharapkan meningkat. Good, medium, poor. Kan. Nah, kemudian kita menyederhanakan networks bahwa konstruksi dari bias networks ini menjadi sangat kompleks kalau atau ketika variabel yang terlibat ini akan menjadi semakin sulit kita lakukan prediksi ya, karena akan menghisap kombinasi yang sangat menghasilkan kombinasi yang sangat tinggi. Nah, lalu penyederhanaan struktur ya memiliki dua keuntungan. Yang pertama, itu memudahkan pemahaman bias network pada mereka yang tidak terlibat penyusunan struktur bias networks dan memudahkan pengisian CPT, conditional probability test. Jadi tabel peluang ya yang memungkinkan. Nah, maka cara yang paling mudah untuk menyederhanakannya yaitu dengan cara kita menentukan faktor yang harus ada di dalam bias networks. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah contoh menggunakan deforcing. Nah, jadi ini tadi ya yang lahan tadi kita kan pengen lahannya, pemanfaatan lahan ya, pemanfaatan lahan. Bagaimana cara untuk memanfaatkan lahan ya, mungkin faktornya itu ada banyak ya, misalnya melakukan penjadwalan irigasi, saluran irigasi gitu kan. Ya, tipe tanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini model ada 6 nih model dengan variabel menuju outcome. Outcome-nya itu lahan, yield. Nah, yield ini ada yang masuk ke yield ini ada tanda panahnya ada 6 nih, guys. Nah, di sini ini ada 3 variabel yang ada di atas ya, di model ini disatukan menjadi fertilizer application. Sementara 3 variabel di bawah pada model A disatukan menjadi crop water application. Ya. Meskipun tabel tersebut kita tambahkan, tapi sebetulnya tabel CPT-nya menjadi berkurang. Nah, kemudian kita dealing terhadap aspek waktu nih, guys. Ya. Struktur bias networks, di sini dia menggambarkan satu periode waktu, kecuali dibuat dengan menggunakan dynamic bias ya networks. Jadi, ini asumsinya satu periode waktu ya, jadi existing. Jadi nggak bisa untuk misalnya
ada dua periode waktu yang berbeda. Nah, bisa kita siasati di dalam bias networks ini melalui extended network. Mekanismenya di dalam bias networks ini didasarkan pada prinsip bahwa hasil intervensi pada tahun pertama ini akan berdampak di tahun kedua. Ini ilustrasi model dengan time step. Time step ya. Jadi ada tahapan utama dalam analisis bias networks ya. Ini kita bikin karena tadi kita ingin melakukan efisiensi optimasi ya di dalam penggunaan lahan. Nah, ini dibuat tahapan menjadi tahun pertama, tahun kedua. Nah, tahapan utama dalam bias networks ya di sini yang pertama itu adalah kejelasan model bias networks. Apa yang kamu inginkan? Kemudian kita melakukan identifikasi stakeholder ya ke kanan. Lalu kita konstruksi awal bias networks. Lalu kita melengkapi master dari bias networks. Nah, ini pengisian CPT. Makanya kita bikin strukturnya jangan banyak-banyak ya, maksimal 3 biar mudah dalam mengisi nilai CPT, tabel CPT-nya. Nah, kemudian final decision. Nah, kemudian data dalam bias networks ada 4 tipe informasi. Yang pertama, raw data yang dikumpulkan melalui pengukuran contoh penduduk dari data BPS atau pendapatan dari data potensi desa ya atau PODES atau data Susenas ya atau data-data sosial ekonomi gitu ya. Nah, ini kita kumpulkan menjadi raw data. Informasi kedua, raw data yang dikumpulkan melalui kesepakatan stakeholder. Contoh data kesepakatan hasil adalah data yang kita peroleh berdasarkan hasil kesepakatan yang ada di FGD. Yang ketiga, informasi tipe 3 ini yaitu output dari proses base, model, dan dikalibrasi menjadi raw data tipe 1. Atau informasi tipe A, yaitu academic expert judgment berdasarkan teori based judgment. Jadi kita ngundang berdasarkan narasumber ya, orang-orang yang ahli di bidang kajian penelitian kita. Nah, itu informasinya tipe 4. Kalau misalnya kita dapatnya hasilnya itu dapatnya dari FGD, berarti dia informasi tipe 2. Begitu ya, guys. Nah, kalau tipe 1 itu Anda dapat dari data sekunder tuh tipe 1. Nah, gitu ya, guys. Nah, lalu bagaimana rule-nya ya? Nah, ini mungkin bisa dibaca aja ya. Nah, struktur matematis sederhana. Nah, ini masih sederhana nih, guys ya. Apa? Karena dia cuma ada 3 variabel. Ya. Nah, kita bikin measurement-nya, pengukurannya apa nih? Mau dibikin, ini kan kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 nih parameternya. Ada yang cuma 3. Low, medium, high. Nah, ini dia ada 5 nih, guys. Kemudian kita buatkan probability-nya. Probability-nya kan X1 bisa sama Y1 ya. Bisa juga X2 sama Y2 dan seterusnya. Nah, kemudian ilustrasi sederhana bias networks yaitu misalnya 2 parent nodes. 2 parent nodes, 1 child node. Nah, ini misalnya kondisinya ya, misalnya listrik mati ya. Komputer error nih variabel parent node-nya. Child node-nya ya yaitu
karena listrik mati, ya sering mati nyala, mati nyala, mati nyala. Lalu komputer menjadi rusak, ya kan? Nah, ini child node-nya. Nah, lalu kita bikin, ya kalau yes sama yes, ini kan peluangnya 1 ya. Kalau yes sama no, kalau no sama yes, ya ini maksudnya tuh komponen errornya misalnya yes ya. Nah, ini misalnya yes sama yes, baris yes sama kolom yes ya kan peluangnya 1 ya kan. Orang iya dua-duanya kan, berarti kan iya. No sama yes. Nah, berarti peluangnya 0. Lalu misalnya yes sama no. Nah, seperti itu guys ya. Ini kita bikin parent node-nya dulu. Nah, lalu kita buat implementasi dengan Jenny. Ya. Ya, di sini kita bikin implementasi dengan Jenny. Jenny ini apa sih namanya? Tools-nya ya. Software-nya namanya Jenny. Nanti keluar ya seperti ini. Nah, ini nanti kita bikin apa nih? Kita isi ke dalam Jenny tadi ini yang sudah dibuat. Nah, ya misalnya yes sama no. Isi nilai peluang yes dan 0,9 untuk yang no. Kan peluang itu 1, ya kan? Kalau yang masih bingung, peluang itu 1. Misalnya iya sama tidak, ya. Yang satu iya, yang satu tidak. Berarti kan peluangnya itu kan berarti uh, 1 sama, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita hubungkan node dan update di Bayes Networks, ya, lalu selanjutnya adalah pada variabel listrik mati, listrik kan mati ya. Ya, karena listrik sering mati menyebabkan komputer rusak. Ya, klik update BIOS untuk nah, kemudian komputer error juga menyebabkan komputer rusak. Nah, klik tanda panah untuk mengubah mode node 1. Pengen ngubah node itu pakai tanda panah ya. Nah, untuk melihat hasilnya tinggal kita klik aja nih yang ini nih guys, klik-klik gitu ya, yang masing-masing di kotak ini. Nah, ini adalah hasil BBN. Oh, bentuknya cuma secemat gitu doang, Bu. Artinya apa? Artinya ya bahwa komputer rusak ya. Komputer listrik mati ini menyebabkan komputer rusak sebanyak 19%. Nah, kemudian komputer error ini juga 81%, jadi besar. Nah, ini aplikasi Bayesian Networks ya, misalnya pada bidang banyak ya guys, macam-macam. Ada assessment terhadap suatu logistik ya, bisa juga di sektor energi ya, bisa juga misalnya pada evaluasi bisnis ya, atau misalnya pada mengevaluasi kebijakan IKN, bisa juga mengevaluasi kebijakan dana desa misalnya. Itu juga tuh dia berarti kan pakai persepsi ya kan masyarakat. Kemudian kita kuantifikasi. Nah, ini contoh FGD di Bayesian Networks ya. Ini jadi makanya tadi kita butuh kesepakatan ya. Judgment tuh narasumber kunci yang kita
gunakan ya. Nanti di sini variabel dari masing-masing variabel tuh kita tempel-tempelin ya kan. Habis itu kita buat arah tanda panah. Mana variabel mana yang dipengaruhi, variabel mana yang mempengaruhi. Nah, ini contoh FGD. Nah, nanti kita pakai bisa pakai spidol ya kalau ketemu whiteboard gini. Tapi kalau nggak ada ya biasanya kita menentukan arahnya ya, mana yang dipengaruhi, mana penyebabnya, mana akibatnya gitu. Nanti baru kemudian kita membuat tabel CPT-nya ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu guys ya. Ini yang nanti mau saya lakukan ya, yang di kajian penelitian DRTPM penelitian saya ya, nanti insya Allah di Bali sama Lombok pakai Bayesian Networks. Ini saya agak ngantuk ya, sorry banget ya, habis minum obat. Agak ngantuk banget. Oke, ada yang mau diskusi, silakan. Nah, Bayesian Networks ini bisa untuk mengevaluasi, bisa untuk apa aja, Bu? Bisa untuk mengevaluasi kebijakan. Video saya kok, kameranya nggak nyala ya, guys. Jadi bisa untuk mengevaluasi kebijakan, bisa juga untuk mencari apa model, tergantung model apa, keberlanjutan. Kalau saya kebanyakan keberlanjutan ya, isu sustainability, isu-isu keberlanjutan. Nah, kalau yang misalnya menganalisis tentang bisnis manajemen ya bisa juga tergantung konteksnya. Yang penting itu adalah di Bayesian Networks kita harus menentukan tujuannya apa, ya, kemudian variabel implementingnya apa, variabel intervensinya apa, ya, kemudian additional controllingnya ya, variabel controllingnya itu apa, additional factornya itu apa, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita harus ya uh, membuat tabel, menurunkan tabel CPT-nya itu. Ya, tabel CPT itu adalah berdasarkan peluang ya, peluang mana yang kemungkinannya gitu ya dari masing-masing variabel. Gitu ya. Nanti mungkin uh, di kita terakhir kapan ya ini Mas Aden? Sudah habis itunya kapan ya? Maksudnya mungkin saya baru bisa sharing hasil penelitian ini mungkin sekitar setelah bulan Agustus ya, karena Agustus itu di Monev. Nanti mungkin next time kalau kapan-kapan bisa saya sharing hasilnya ya, hasil kajian yang menggunakan Bayesian Networks ini. Oke, ada yang mau diskusi? Silakan. Saya ini kameranya mati ya guys, sorry. Ada yang mau diskusi? Nah, misalnya bisa nggak Bu kalau misalnya jadi Bayesian Networks tuh bisa untuk me, skenario sih sebenarnya, prediksi ya. Prediksi kalau misalnya ada intervensi kebijakan menurunkan apa, ada subsidi, pemerintah memberikan subsidi itu, maka apa yang akan terjadi? Ya, tergantung konteksnya apa yang akan terjadi nih. Kalau saya kan sustainability ya, terhadap pengembangan renewable energy di skala bisnis gimana, skala komersil gimana, skala rumah tangga kayak gimana. Kalau pemerintah ngasih subsidi, kalau pemerintah meningkatkan investasi, ya itu kan tadi intervariabel intervensinya yang meningkat ya. Bisa juga yang mencegah, misalnya uh, apa mencegah banjir misalnya ya. Intervensinya apa? Misalnya pemerintah memberikan uh, insentif atau
apa sih uang ganti rugi kalau mereka mau dipindahkan misalnya direlokasi. Nah, itu kan apa sih insentif ya, variabel insentif ya. Intervensinya apa? Ya mungkin pemerintah misalnya ada perdanya ya bahwa di situ nggak boleh di apa dibangun ya jarak sekian meter dari aliran sungai nggak boleh ada bangunan misalnya. Untuk supaya apa? Supaya variabel intervensinya adalah supaya nggak banjir kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi nanti uh, kita akan sementara ya saya kasih apa sih namanya belum ke teknisnya dulu ya karena ini baru apa itu node ya. Kemudian oh, apa itu link ya link itu adalah arah ya tanda panah. Kalau yang kemarin di orange itu kan kita pakai garis ya. Kalau pakai Jenny ini namanya Jenny ya. Softwarenya namanya Jenny bukan bukan Jenny of Jenny ya namanya memang Jenny. Nah, ini, tapi hampir mirip seperti mungkin kalau yang pernah pakai sistem dynamic ya, pakai Fence Simple, itu hampir mirip seperti ini. Cuma kalau di Fence Simple kita nggak memperhitungkan berdasarkan peluang ya, tapi parameternya. Misalnya kalau banjir itu parameternya itu misalnya tinggi permukaan air misalnya ya kan, kelembapan udara misalnya kayak gitu-gitu. Tinggal kita masukin angka parameternya. Nah, kalau di sini yang kita masukin itu adalah peluangnya, ya tabel CPT-nya yang makanya kita bikin tabel CPT-nya itu yang kita masukkan ke dalam softwarenya, kayak gitu. Mungkin sementara itu dulu ya guys. Ada yang mau diskusi silakan. Nanti kalian coba bikin ide dulu ya, karena di tugas akhir mata kuliah ini seperti yang udah saya sampaikan di sebelumnya, tugas akhirnya itu adalah bikin paper ya guys, untuk disubmit ke Iconits. Kita coba kontribusi untuk kegiatan kita ya, jadi dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Kita yang bikin acara, kita yang submit, ya kan? Kita yang meramaikan, kita yang presentasi, kita yang publish gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, karena apa? Supaya supaya ramai ya, supaya meriah. Gak apa-apa ya. Oke. eh ada yang mau diskusi? Silakan Nisa, mungkin Nita. Ada? Anggi? Anggi ada, Gi? Sore pada kemana ya? Ada, Bu. Anggi penelitiannya tentang apa, Anggi? Atau kamu udah mulai membuat naskah? Anggi penelitiannya apa, Anggi? Oh, kalau saya tentang ini Bu, tentang resilient, tapi difokus ke Islamic banking ke 33 provinsi di Indonesia kayak gitu. Jadi buat mapping resilient. Nah, resilient itu dia tujuannya dia preventif, ya kan? Betul. Itu resilient. Atau kalau di itu tuh lingkungan tuh misalnya vulnerability, kerentanan, itu dia negatif, apa sih? Preventif. Atau misalnya ya kayak gitu ya. Jadi parameter-parameternya nanti mau pakai apa resilient. Ya, bisa juga sebenarnya kalau mau pakai bias ya mungkin lebih ke kebijakan ya. Kalau Bayesian itu lebih ke kebijakan. Bukan mencari faktor yang mempengaruhi, bukan ya. Kalau Bayesian networks ini lebih ke prediksi ya. Eh, memprediksi kalau misalnya pemerintah melakukan kebijakan ya. Misalnya apa kebijakan pemerintah macam-macam, mau subsidi pajak atau misalnya eh, eh, meningkatkan anggaran sekian persen dialokasikan untuk program apa gitu ya. Nah, ini lebih ke situ. Jadi kayak lebih ke untuk memprediksi atau mengevaluasi kebijakan juga bisa juga. Ya, mungkin sementara itu dulu ya.
Kita masih ada 2 kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan 2 kali pertemuan bisa dilakukan di minggu depan ya, hari Kamis. Cuma Kamis itu saya ada jadwal sempro, kalau nggak salah Kamis itu nanti kita lihat lah ya, apakah sempronya digeser, mungkin sempronya digeser kali. Karena kita tinggal 2 kali pertemuan. Saya rencananya mau dihabiskan di tanggal 18. Seperti itu. Mungkin nanti kita diskusi waktunya ya. Kalian udah selesai semua kuliahnya udah selesai semua, guys. Mata kuliah di Pasca udah selesai semua ini minggu ini. Ada yang belum, Bu. Oke. Saya rencanain 2 kali pertemuan mungkin di minggu depan ya. Cuman kayaknya ada jadwal sempro ya, mungkin nanti jadwal sempronya saya coba nego ya jadwal sempro ya mungkin, karena ini tinggal 2 kali pertemuan lagi. Oke, mungkin gitu dulu ya guys. Makasih banyak yang sudah attend hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.